Selamat pagi anak-anak. Shalom. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya ya? Ya, puji Tuhan, semua sehat hari ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ya. Namun sebelumnya kita minta kekuatan daripada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat hari ini, hari yang indah dan cerah, hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Itu satu bukti bahwa cinta kasih sayang Tuhan tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan belajar dan mengajar. Persiapkan kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Karuniakan kami kepintaran dan kecerdasan, supaya kami dapat belajar dengan baik dan kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami. Ini doa kami yang kami persembahkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Amin. Nah, anak-anak, sebelum memulaikan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanyakan dulu, ada berapa kalian yang tidak hadir? Dua orang ya, yaitu Rafa dan Revan. Rafa kenapa? Sakit ya? Kalau si Revan izin, ya oke, baik. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi pembelajaran bab 1 dengan judul Tuhan Pedoman Kehidupan Keluarga. Tuhan Pedoman Kehidupan Keluarga, bahan-bahan Alkitab, yaitu Kejadian 2:24, 1 Korintus 11 ayat 3. Kejadian 2:24 dan 1 Korintus 11 ayat 3. Ya, dengan tujuan pembelajaran yaitu mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kedua, mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, kemudian yang menjadi kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar sikap spiritual yaitu mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga. Kemudian KD sikap sosial, mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. KD pengetahuan, memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga, serta kompetensi dasar keterampilan bersaksi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga. Dengan IPK spiritual, menghayati dan memaknai peran Allah dalam kehidupan keluarga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani. Kemudian IPK pengetahuan, menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga. IPK sosial, mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud pengakuan terhadap peran Allah dalam keluarga. Kemudian IPK pengetahuan, menguraikan fungsi keluarga. IPK keterampilan, menuliskan dan menyampaikan kesaksian pribadi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga peserta didik. Nah, sekarang Ibu mau jelaskan apa itu pengertian keluarga. Nah, pengertian keluarga ada 3. Yang pertama, keluarga merupakan kelompok persekutuan terkecil dalam masyarakat. Itu pemahaman pertama ya. Kemudian yang kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, ikatan perkawinan, atau adopsi. Atau juga pengertian keluarga lainnya yaitu ketika terjadi 2 persatuan jenis kelamin yang berbeda dalam suatu ikatan perkawinan. Nah, anak-anak, dalam masyarakat ada 2 bentuk keluarga. Yang pertama keluarga inti dan keluarga besar. Nah, tentunya di antara kalian ada yang hidup dalam keluarga inti ya. Tahu tidak keluarga inti? Apa itu keluarga inti? Keluarga inti tentunya yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Ya, nah, pasti di antara kalian ada yang hidup di antara keluarga inti. Kemudian keluarga besar terdiri dari kakek, nenek, paman, bibi, tante, sepupu, ponakan, ayah, ibu. Nah, itu yang dimaksud dengan keluarga besar. Nah, tentu di antara kalian pasti ada yang hidup di antara keluarga besar. Nah, itu tadi pengertian keluarga. Nah, sekarang fungsi keluarga. Perlu kita tahu bersama bahwa fungsi keluarga, setiap anggota keluarga memiliki fungsi dan tugas masing-masing yang harus dilaksanakan, baik itu ayah, ibu maupun anak. Nah, adapun fungsi keluarga menurut para sosiolog, yang pertama itu fungsi keluarga dalam hal biologis. Apa itu fungsi keluarga dalam hal biologis? Tentunya berkaitan dengan pemenuhan gizi atau kebutuhan biologis untuk merawat anggota keluarga secara fisik. Kemudian fungsi sosialisasi, tentunya yang berhubungan dengan kepribadian anak. Selanjutnya fungsi afeksi. Apa itu fungsi afeksi? Tentu yang berhubungan dengan kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Selanjutnya fungsi edukatif. Apa itu fungsi edukatif? Tentunya yang berkaitan dengan menyekolahkan dan mendidik anak-anak. Orang tua wajib menyekolahkan anak-anak. Anak-anak wajib melaksanakan tugas tanggung jawabnya belajar dengan baik di sekolah. Itu fungsi edukatif ya. Selanjutnya fungsi religius. Nah, tentunya fungsi keluarga dalam hal religius mendorong dan mengembangkan anggota keluarga menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
Selanjutnya fungsi protektif. Nah, apa itu fungsi protektif? Nah, tentunya yang memberikan tempat atau rasa nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis maupun psikologis. Nah, sekarang fungsi rekreatif. Nah, tentunya dalam setiap keluarga itu sangat membutuhkan juga yang dikatakan rekreatif atau rekreasi. Nah, itu apa itu? Apa yang dimaksud dengan fungsi rekreatif? Nah, tentunya untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang menyenangkan, gembira. Nah, contohnya misalnya pada hari Minggu, ya setiap anggota keluarga kalau umpama selesai ibadah boleh ajak anggota keluarganya untuk jalan-jalan santai ke pantai atau ke danau atau ke laut, duduk-duduk melihat-lihat pemandangan alam. Nah, itu tadi fungsi keluarga dalam hal rekreatif. Sekarang fungsi keluarga dalam hal protektif. Nah, apa itu? Nah, tentunya yang berkaitan dengan memberikan rasa nyaman bagi anggota keluarga. Nah, sekarang fungsi ekonomis. Nah, yang berkaitan dengan apa kalau ekonomis? Tentunya segala sesuatu yang bicara tentang ekonomis berkaitan dengan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi zaman sekarang ketika dunia sedang dilanda oleh pandemi, berkaitan dan berdampak dengan penghasilan ekonomi keluarga. Nah, jadi tugas kalian apa sebagai anak-anak? Dan tentunya harus mengerti akan kebutuhan ekonomi keluarga. Tidak boleh terlalu banyak memaksakan kehendak, minta ini itulah yang mahal-mahal. Harus mengerti dengan keadaan keluarga, apalagi yang orang tuanya berwirausaha, ya. Nah, selanjutnya ada fungsi status sosial. Apa itu fungsi status sosial? Tentunya kedudukan yang diberikan kepada anak-anak. Nah, anak-anak setelah ibu menjelaskan tadi fungsi keluarga dalam menurut para sosiolog, sekarang ibu akan jelaskan tentang fungsi keluarga menurut iman Kristen sesuai dengan yang dipaparkan dalam Alkitab. Itu yang pertama, Kejadian 1 ayat 28. Nah, di sana apa dikatakan Kejadian 1 ayat 28? Ya. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dari atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, itu artinya apa? Nah, artinya dalam firman ini dikatakan bahwa keluarga berfungsi sebagai teman sekerja Allah. Artinya keluarga harus bertugas atau berfungsi menjaga dan mengelola alam semesta. Contoh kecil, ketika di rumah, jika ada sampah harus dibuang. Jika adalah sampah plastik yang bertumpuk misalnya di belakang rumah, harus kita bakar, jangan kita biarkan. Kemudian jika ada halaman yang luas-luas, ya boleh tanam sayuran, tanam buah-buahan. Itu fungsinya untuk melestarikan alam semesta. Itu salah satu menjadi tanggung jawab keluarga untuk menjaga kelestarian alam. Nah, dengan memanfaatkan hasil alam. Itu tadi yang dimaksud fungsi keluarga yang pertama, menjadi teman sekerja Allah. Itu sebagai teman sekerja Allah sebagaimana dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 28. Selanjutnya yang kedua, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ini fungsi keluarga. 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di dalam rumahmu, apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Nah, anak-anak, dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 di sana ada ajaran. Artinya apa? Fungsi keluarga dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 berarti keluarga sebagai lembaga pendidikan utama dan pertama. Mengapa dibilang atau dikatakan lembaga pendidikan utama dan pertama? Artinya belum ada lembaga lain yang mendahuluinya. Artinya di mana kita diajar pertama berdoa makan, berdoa kalau bangun tidur, atau kalau mau mengerjakan sesuatu, diajar pertama kita berjalan, berbicara, tata krama, semua pertama-tama itu kita
bukannya di sekolah. Maka di sana dikatakan keluarga adalah lembaga utama dan pertama pendidikan. Nah, selanjutnya apa? Efesus 6 ayat 1 sampai 3 ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, itu tadi fungsi keluarga dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Arti dari ayat ini berarti keluarga sebagai wadah untuk mengekspresikan kasih sayang, kesetiaan, dan sikap saling menghormati, saling mendukung, saling menopang. Nah, harus diingat ya, ada 3 tadi fungsi keluarga yang dipaparkan dalam Alkitab. Yang pertama, menjadi teman sekerja Allah sebagai lembaga pendidikan utama dan pertama, selanjutnya sebagai wadah pada semua anggota keluarga untuk mengekspresikan kasih sayang. Nah, dalam ayat ini, dalam pembahasan kita saat ini, tentunya ada contoh-contoh ya yang kalian alami dalam hidup, seperti yang tadi kan Ibu sudah jelaskan tentang menjadi teman sekerja Allah. Misalnya menjaga kelestarian alam dalam Kejadian 1 ayat 28, membuang sampah tidak sembarangan. Kemudian lembaga pendidikan utama dan pertama, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, tentunya ya kita harus mengajarkan berulang-ulang sebagai orang tua jika anak membuat kesalahan. Demikian juga anak yang harus belajar tata krama, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai Kristiani, itu dalam keluarga pertama-tama kita dapatkan ya. Selanjutnya sebagai wadah kepada semua anggota untuk mengekspresikan kesetiaan, kasih, menghargai, menghormati. Keluarga pertama kita dapatkan itu ya. Nah, anak-anak, seketika kita menghadapi pembelajaran tadi tentang pengertian keluarga, fungsi keluarga, sekarang masuk pada peran Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, perlu kalian tahu bahwa ketika Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, maka di sanalah pertama-tama Tuhan merencanakan keluarga pertama ya. Artinya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Bukannya Tuhan menciptakan laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Kenapa Tuhan menciptakan 2 jenis manusia yang berbeda? Ya karena apa? Ketika Tuhan menciptakan 2 jenis manusia berbeda, di sana akan ada saling menopang, saling menutupi kekurangan, saling membantu, saling mengasihi, saling menghargai. Nah, ketika 2 jenis kelamin ini yang berbeda ini, kemudian Tuhan menganugerahkan kepada mereka anugerah daya tarik. Nah, rasa suka satu sama lain. Tentunya di antara kalian sudah mulai ada yang suka-suka ya sama laki-laki sama perempuan. Nah, tapi itu nanti kalau sudah waktunya, sekarang belum waktunya pacaran ya. Sekarang kalian masih sekolah. Nah, dalam firman ini peran Allah dalam kehidupan keluarga. Ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian Tuhan memperlengkapi mereka saling membutuhkan, saling membantu, di sana ada daya tarik. Ketika mereka saling daya tarik, maka di sanalah cikal bakal terbentuknya sebuah keluarga dalam sebuah ikatan perkawinan. Nah, dalam Kejadian 2:24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, anak-anak, Ibu mau jelaskan dari ketiga ayat ini, yaitu sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Arti dari kalimat ayat Alkitab ini berarti ketika seorang laki-laki sudah merencanakan sebuah perkawinan, dia akan membangun rumah tangga dengan istrinya, maka di sana sudah ada tanggung jawab. Itu yang dimaksud dengan kata seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Di sana sudah ada tanggung jawab. Dia tidak lagi minta-minta sama orang tua, dia harus berdiri sendiri, dia harus menghidupi istrinya, keluarganya. Kemudian apa yang dimaksud dengan bersatu dengan istrinya ya? Dalam kalimat tadi Kejadian 2:24 di sana dikatakan bersatu dengan istrinya. Nah, bersatu dengan istrinya artinya dia harus tinggal hidup bersama, baik dalam suka maupun duka. Dia harus menafkahi istrinya. Itu yang dimaksud dengan bersatu dengan istrinya. Kemudian tidak boleh lagi ada orang ketiga. Artinya mereka tidak boleh ada pacaran-pacaran lagi dengan orang lain, karena mereka sudah diteguhkan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan kudus. Selanjutnya yang ketiga, pengertian tentang satu daging. Nah, apa yang dimaksud dengan satu daging dalam Kejadian 2:24? Artinya ketika mereka menikah, di sana tidak ada lagi kata dia,
relasi, satu dalam hal rohani, masalah keuangan, dan hal-hal apapun. Nah, itu contoh yang Ibu jelaskan dari Kejadian 2 ayat 20-24. Jadi Ibu harapkan kalian paham ya. Nah, demikian jauh tadi Ibu sudah menjelaskan mulai dari pengertian keluarga, fungsi keluarga, peran Allah dalam kehidupan keluarga. Sekarang Ibu mau tanya, apa contoh-contoh yang kalian dapatkan dan kalian rasakan, atau pengalaman apa yang kalian dapatkan tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga? Nah, tentu banyak ya. Salah satunya apa? Ya, salah satunya ketika kita saling mengasihi antara mama papa. Ketika saling mengasihi, tidak ada rasa iri dan dengki kakak beradik. Itu salah satu contoh peran Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, apalagi contoh peran Allah dalam kehidupan keluarga? Nah, ketika kita memperoleh pendidikan, kita tahu tentang apa yang umpama berdoa makan. Nah, di sana di pertama keluarga kita diajarkan tentang berdoa makan, berdoa minum. Kalau mau ke sekolah harus pamit dulu sama orang tua, pulang dari sekolah pamit, kita makan bersama-sama, duduk sehidangan. Selanjutnya kita menyalurkan kita punya tanggung jawab dalam keluarga, yaitu kalau hari Minggu ya kita gotong royong membersihkan rumah, mengepel lantai sama-sama. Kemudian apa, pergi ke kebun bersama, membersihkan kebun. Kemudian kalau ada acara keluarga kita bantu-bantu memasak. Itu salah satu contoh peran Allah dalam kehidupan keluarga, ya. Nah, jadi sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian harus meringkas materi pelajaran kita hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus mengerjakan tugas pada minggu depan, yaitu pertama menceritakan pengalaman tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga yang kalian rasakan selama ini. Nah, jadi itu nanti kalian kerjakan di rumah dan kalian harus mempresentasikan, memaparkannya di depan kelas, pengalaman pribadi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, seperti contoh-contoh yang Ibu sudah berikan tadi ya seperti itulah, dan kalian harus melihat contoh yang nyata, yaitu peran Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu Ibu mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Jadi jangan lupa ya, tugas minggu depan yaitu apa? Menceritakan pengalaman, kemudian dipresentasikan pengalaman apa tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, pelajaran kita hari ini kita akhiri dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat pertolongan dan penyertaan-Mu ketika kami belajar dan mengajar. Sekarang kami akan mengakhiri pembelajaran kami hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati dan menyertai kami, supaya kami dapat merealisasikan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing pelajaran apa yang telah kami dapat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu menolong dan memberkati kami. Ini doa ungkapan syukur permohonan kami yang kami persembahkan di dalam nama anak Yesus Kristus, kekasih jiwa kami.